Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami sampaikan penjelasan tentang mewaspadai peramal, terutama peramal nasib. Pada pengajian yang lalu pernah saya bacakan penjelasan bahwa ketika Allah memancarkan sirul khususiyah ke dalam hati para walinya, maka kemudian sirul khususiyah ini oleh Allah ditutupi dengan sifat-sifat basariyah, sehingga sirul khususiyahnya menjadi tidak tampak. Namun kadang-kadang tutupnya itu oleh Allah dibuka. Nah, ketika tutupnya ini dibuka, maka akan muncul yang namanya khariqul adah, kejadian yang luar biasa, yang bila terjadi pada seorang nabi atau rasul namanya mukjizat, kalau terjadi pada walinya Allah namanya karomah. Jika kebetulan yang Allah pancarkan itu cahaya sifat ilmunya Allah, maka si walinya Allah itu akan punya ilmunya Allah, sehingga dia mampu mengetahui hal-hal yang tidak bisa diketahui oleh umumnya orang, baik menyangkut hal yang telah terjadi, yang sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Nah, mereka tahu itu karena dikasih tahu oleh Allah. Jadi salah satu bentuk khariqul adah adalah mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Namun demikian, kita harus bisa membedakan antara wali Allah dengan dukun peramal. Karena terkadang dukun peramal pun ya sepintas tampak seakan-akan tahu apa yang akan terjadi. Peramal, terutama peramal nasib, itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Sehingga para rasul, para nabi, kayak Nabi Ibrahim, Nabi Musa, itu dulu berhadapan dengan para peramal. Dan memang kadang-kadang sebagian dari ramalannya itu adalah benar. Nah, namun sebenarnya peramal itu adalah aktivitas masyarakat primitif. Umumnya yang mempercayai ramalan itulah orang-orang yang kurang pendidikan, mestinya begitu. Ya, yang belum tersentuh oleh pendidikan modern atau alat-alat yang modern dan canggih. Tetapi kenyataannya di zaman sekarang yang serba modern dan serba canggih, itu masyarakat kita juga masih yang banyak yang percaya dengan peramal. Terbukti kalau ada seorang peramal itu langsung viral. Nah, umumnya yang diramal itu nasibnya para artis. Wah, itu kebetulan juga kadang-kadang sebagian ramalannya itu benar. Wah, itu tambah terkenal. Nah, jadi nampaknya ya, yang percaya dengan ramalan dukun itu bukan hanya masyarakat primitif yang kurang pendidikan saja, tapi masyarakat yang modern hidup di zaman yang serba canggih pun terkadang juga masih banyak yang percaya dengan adanya ramalan para dukun. Nah, ini tentu membahayakan terhadap akidah kita. Nah, apalagi jika kemudian kita tidak bisa membedakan antara ramalan
seorang dukun dengan informasi yang diterima oleh walinya Allah. Nah, kalau walinya Allah itu salah satu tandanya pasti dia orang yang beriman. Ya. Jadi ukuran pertama kalau kita dapat informasi dari seorang, kita lihat dulu orang yang beri informasi ini orang beriman apa tidak. Ya. Pertama itu. Yang kedua soleh, tidak sekedar iman tapi dia soleh, ibadahnya tekun. Nah. Kemudian dia juga takwa, melaksanakan perintahnya Allah dan menjauhi larangan Allah. Jika informasi itu kita terima dari orang yang beriman, orang yang terkenal soleh, terkenal takwa, kemudian ketika meninformasikannya bahasanya itu bersandar pada Allah, tidak membuka aib, maka bisa jadi informasi yang disampaikan itu memang merupakan pancaran dari ilmunya Allah. Ya. Tapi jika yang memberikan informasi itu orangnya tidak jelas apakah dia beriman atau tidak, walaupun memang kadang-kadang penampilannya meyakinkan, penampilannya bisa menipu, karena penampilan para dukun itu ya tergantung di mana dia operasi. Kalau dia melakukan operasi di lingkungan santri ya dia seakan-akan penampilannya seperti kiai, bahkan bisa jadi tampilan lahiriahnya lebih kiai daripada yang kiai. Tapi ujung-ujungnya ya dukun ramal tadi itu. Kemudian dari bahasa yang disampaikan itu ada kesan ujub, bangga diri. Kemudian suka membuka aib seseorang. Jadi kalau ada orang konsultasi itu dibaca, riwayat sebelumnya kamu dulu begini-begini itu dibaca. Bahkan kadang-kadang bacanya di depan orang banyak sehingga membuka aib seseorang. Kalau modelnya begitu, maka sungguhnya ilmu yang ada pada si dukun ramal tadi itu bukan dari Allah, tapi ilmu yang didapat melalui info yang disampaikan oleh khodamnya dari jenis jin. Ya, khodam itu maknanya pembantu. Di para dukun peramal itu ya, dia bekerja sama dengan jin untuk memberikan informasi tentang apa yang terjadi pada si calon pasien. Nah, jadi kalau ada calon pasien itu jinnya sudah menyelidiki, ini rumahnya menghadap kemana, ya. Terus nama istrinya siapa, anaknya berapa, pekerjaannya apa, itu udah diketahui dulu oleh jinnya tadi, dan nanti terus jinnya ngasih info ke peramalnya. Lepas orang itu datang langsung dibaca, kamu rumahnya yang menghadap anu itu ya, istrimu anu ya, anakmu gini ya, dan seterusnya. Dan ternyata benar. Kenapa? Karena memang dia dapat informasi dari jin tadi yang diutus tadi itu. Ya. Nanti ujung-ujungnya itu ya cari duit, ujung-ujungnya itu kalau dukun itu ya. Nah, kemudian beda juga dengan apa yang dilakukan oleh ilmuwan, pengamat yang diistilahkan dengan prediksi. Nah, itu beda. Ya. Kalau itu biasanya kan berdasarkan ilmu, ya, artinya ilmunya itu bisa dipelajari berdasarkan tanda-tanda demikian, kebiasaan demikian, nanti hasilnya akan demikian. Ya. Misalnya kayak yang dilakukan oleh para pengamat, ya. Itu ya kadang benar, kadang tidak. Namanya juga sekedar mengamati, bukan memastikan. Nah itu kalau mau pemilu itu bedanya antara dukun dengan pengamat itu sulit, mirip-mirip. Yang pengamat ya kayak dukun, yang dukun juga kayak pengamat. Nah, bahwa ini nanti yang menang ini, yang kalah ini, dan seterusnya itu. Maka sekali lagi ya, kita harus hati-hati ketika mendapat informasi dari orang yang seperti itu. Ya. Jangan nganggap bahwa ini adalah bagian dari khariqul adah yang diterima dari Allah, gitu misalkan ya. Terus menyamakan status dia dengan statusnya para walinya Allah, itu jangan. Kita harus selektif betul, jangan sampai salah mengakses informasi. Nah, jadi sekali lagi ketika sirul khususiyah yang Allah pancarkan ke dalam hati
hambanya, yaitu para walinya Allah, itu umumnya memang oleh Allah ditutup dengan sifat-sifat basariyah, sifat-sifat sebagai umumnya manusia. Namun kadang-kadang suka sekali-kali Allah buka. Nah, ketika dibuka muncullah khariqul adah, kejadian yang luar biasa. Kemudian, apakah boleh seseorang itu memohon kepada Allah agar dijadikan sebagian dari walinya? Jawabannya, namanya memohon yang boleh-boleh saja, tapi harus memperhatikan adabnya. Maka berikut ini akan kami bacakan penjelasan tentang adabnya memohon kepada Allah, terutama memohon agar memiliki sirul khususiyah atau memiliki keistimewaan. Fa idza talabta, bila kalian memohon Rabbaka kepada Tuhan kalian, fi tathirika, untuk mensucikan kalian, disucikan min wasfil basariyati, dari sifat umumnya manusia, liyak sifa, agar Allah membuka laka, untukmu, membuka sirul khususiyati, rahasia keistimewaan, summa ta'akhara, kemudian Allah tidak segera mengabulkan matlabaka, keinginanmu, fa inna dzalika, maka sesungguhnya yang demikian itu min su'i adabika, disebabkan karena adabmu yang buruk. Ini kalau ada seseorang memohon kepada Allah, salah satu bentuk permohonannya itu agar hatinya itu dibersihkan oleh Allah dari sifat-sifat manusia biasa. Kalau sudah dibersihkan dari sifat-sifat manusia biasa, maka akan terbukalah sirul khususiyah pada dirinya. Dia melakukan mujahadah, melakukan riyadhah, harapannya kepada Allah agar Allah berkenan membuka sirul khususiyah. Namun ternyata keinginan seperti itu oleh Allah tidak segera dikabulkan. Sudah lama membaca sesuatu, kok kenyataannya belum ada tanda-tanda berhasil, kan gitu ya. Padahal kata teman saya, kalau ini dibaca sekian kali maka akan demikian. Nah, ini buktinya saya sudah membaca berulang kali, sudah lama, kok biasa-biasa saja. Nah, ini benar apa enggak? Kalau hal itu terjadi pada diri kita, ketahuilah bahwa semuanya itu terjadi bukan karena Allah lalai, bukan karena Allah tidak mampu. Maka jangan kemudian kalian berburuk sangka kepada Allah. Kalau toh keinginanmu belum dikabulkan oleh Allah, itu karena ada adabmu yang kurang baik. Ya. Jadi kalau kita bermohon kepada Allah, kemudian ternyata Allah tidak segera mengabulkan permohonan kita, maka ketahuilah bahwa yang demikian itu penyebabnya bukan karena Allah lalai, bukan karena Allah lemah, tetapi karena ada adab yang dilewatkan. Ya, ada perilaku buruk yang ada pada diri kita yang masih terjadi, sehingga semua itu menghalangi Allah untuk mengabulkan permohonan kita. Kama nabah alaihi biqaulihi, yang demikian ini sebagaimana diingatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam nasihatnya di kitab Al-Hikam. La tutolib, janganlah kalian menuntut Rabbaka pada Tuhanmu, bita'akhuri matlabika, disebabkan terlambatnya permohonanmu. Walakin tolib, tetapi tuntutlah dirimu, bita'akhuri adabika, disebabkan hilangnya adabmu kepada Allah. Jadi Syekh Ibnu Athaillah memberikan nasihat kepada kita, kalian jangan menuntut Tuhanmu untuk segera mengabulkan apa keinginanmu. Nah, tapi hendaklah kalian introspeksi pada dirimu sendiri. Apakah ketika engkau memohon kepada Allah itu engkau sudah memenuhi adab-adabnya atau belum?
Jika ternyata permohonanmu belum dikabulkan oleh Allah itu karena ada perilakumu yang tidak baik, maka ya perilaku yang tidak baik itu yang harus diubah, diperbaiki dulu. Jangan malah memaksa Allah untuk segera mengabulkan permohonannya. Jadi salah satu adabnya orang berdoa itu tidak boleh memaksa Allah untuk segera mengabulkan permohonan kita. Karena memang benar Allah berjanji akan mengabulkan dan menjawab permohonan kita. Tapi kapannya itu yang nentuin Allah. Bukan kita yang nentuin. Nah, kita ini rata-rata memang manusia itu kalau mohon kepada Allah itu bawaannya buru-buru. Kemarin baru muncul wabah corona itu semuanya orang berdoa mohon segera dicabut, mohon segera dihilangkan, mohon segera gitu. Ya. Jadi memaksa Allah untuk menyegerakan. Ini tidak boleh seperti itu. Itu namanya su'ul adab. Ya, adab yang buruk kepada Allah. Silahkan meminta, tapi jangan memaksa untuk Allah segera mengabulkan permintaanmu. Hadhihi qaidatun amatun. Nasihat Ibnu Athaillah ini merupakan kaidah yang umum. Artinya kaidah untuk peringatan buat orang-orang yang memohon kepada Allah baik terkait dengan urusan duniawi maupun ukhrawi, baik terkait dengan urusan lahiriah maupun batiniah. Di semuanya adabnya sama. Wa in kanat munasabatuha khosotan, walaupun sasaran yang dibahas dalam ini adalah terkait erat dengan ketika seorang mohon kepada Allah agar hatinya disucikan dari sifat basariyah agar bisa memperoleh anugerah khususiyah. Fa idza talabta syai'an, bila kalian memohon sesuatu, summa ta'akhkhara, kemudian terlambat, apa zuhuru dzalikal matlabi, tampaknya apa yang kalian minta itu, fa inna ma dzalika, maka sungguhnya demikian itu lima fataka min husnil adabi, disebabkan karena sesuatu yang hilang darimu, yaitu adab yang baik. Jadi kalau kita mohon kepada Allah namun ternyata walaupun permohonan itu sudah lama kita sampaikan kepada Allah, Allah belum berkenan mengabulkan, ya, maka yang demikian itu terjadi bukan karena Allah lalai, bukan karena Allah lemah, ya, maka kalian jangan sekali-kali buruk sangka kepada Allah. Kalau toh permohonannya belum dikabulkan, belum diwujudkan oleh Allah, itu karena ada adab yang hilang darimu, ya, adab berdoa yang hilang, sehingga belum memenuhi syarat untuk dikabulkan. Walau lam yakun illa qasdu khususi dzalika thalabi, walaupun tidak ada tujuan lain kecuali tujuan khusus apa yang dia inginkan tersebut. Fala tutalib, maka janganlah kalian menuntut rabbaka pada Tuhanmu, ayyu ajila, untuk menyegerakan matlabaka keinginanmu, ya, bisa babi ta'akhuri hi anka, disebabkan Allah tidak segera memenuhi apa yang kalian inginkan. Jadi jangan buru-buru, jangan mengatur Allah, jangan memaksa Allah untuk menyegerakan memenuhi apa yang menjadi keinginan kita. Karena status kita itu orang minta, bukan orang memerintah. Nah ini sebagaimana dulu pernah kami sampaikan, saya itu sering menyaksikan orang-orang yang berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia, kemudian doa itu hasil susunannya dia sendiri, kemudian dibaca di acara umum. Itu saya dengerinnya itu ya geli. Kenapa? Pertama, kalimat-kalimatnya itu ngajarin Allah, ya, ngajarin Allah.
Terus kadang-kadang juga ada kesan memaksa Allah. Nah, ini jelas tidak beradab yang seperti itu. Ya, maka saya menyarankan kalau kita mau doa pakai bahasa Indonesia, apalagi doa itu didengar oleh orang banyak, sebaiknya kita membaca terjemah doa yang ada aja lah. Ya, jadi misalkan itu ada doa bahasa Arab, terus ada terjemahnya, kita baca terjemahnya saja. Ya, jangan nyusun sendiri. Kalau nyusun sendiri, ya tadi, ya kalau yang dengerin orang biasa mungkin ya baik-baik saja. Tapi bagi yang sedikit tahu, wong doa kok ngajarin Allah, wong doa kok memaksa Allah, doa kok ndekte Allah, itu jelas tidak sopan. Jelas tidak sopan. Nah, maka doanya para pecinta Allah dengan doanya hamba Allah umum itu beda, Pak. Ya. Kalau doanya hamba Allah secara umum itu ketika berdoa itu ya isinya itu permohonan, minta ini, minta ini, minta ini dan seterusnya gitu. Ya. Tapi kalau pecinta Allah itu ketika berdoa itu kalimatnya lebih banyak dalam bentuk puji-pujian, memuji Allah. Jadi tidak usah minta, cukup memuji-muji Allah saja. Tentang kuasa Allah, tentang keagungan Allah, tentang kemurahan Allah, tentang perlindungan, itu aja yang disampaikan. Pokoknya memuji-muji, tidak usah menyebutkan permintaan, cukup dengan memuji-muji keagungan Allah. Itu Allah sudah tahu bahwa maksudnya itu dia sedang meminta. Nah, itu pecinta Allah ya. Kemudian motivasi orang berdoa itu juga beda. Kalau umumnya orang ketika berdoa itu ya motivasinya ingin mendapatkan sesuatu dari Allah. Ya. Maka ketika berdoa ya dia menyebutkan apa yang dia inginkan. Tapi kalau orang-orang yang mencintai Allah, dia berdoa itu dalam rangka melaksanakan perintahnya Allah. Karena Allah nyuruh dia berdoa, maka dia berdoa. Padahal dia tahu tanpa berdoa pun Allah pasti akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhanku. Tapi karena Allah menyuruh aku berdoa, maka aku berdoa. Jadi aku berdoa ini dalam rangka melaksanakan perintahnya Allah, untuk menunjukkan status diriku sebagai hamba Allah. Salah satu cirinya hamba itu meminta kepada Tuhannya. Jadi apakah nanti dikabulkan atau tidak itu bukan menjadi target. Yang jelas dia dengan berdoa itu dia sudah melaksanakan perintahnya Allah, sudah menunjukkan dirinya sebagai hamba Allah, sudah memenuhi haknya Allah sebagai Tuhan untuk dimintai. Nah, itu para pecinta Allah kalau berdoa seperti itu. Ya. Nah, kalau orang biasa umumnya ya doa itu meminta, ya, dan menyebutkan permintaan, minta ini, sehingga nanti ukuran dikabulkan atau tidak itu ya dia pakai ukuran kalau permintaannya sudah diberi sesuai dengan yang diinginkan berarti dikabulkan. Kalau tidak berarti dianggapnya tidak. Padahal bisa jadi doa itu sebenarnya oleh Allah sudah dijawab. Tapi Allah memberikan sesuatu yang tidak seperti yang dia inginkan. Dia minta A tapi oleh Allah dikasih B. Yang jelas Allah yang Allah berikan itu pasti lebih baik daripada apa yang dia minta. Allah itu paling tahu. Nanti keterangan berikutnya akan seperti itu. Jadi kalau kalian minta sama Allah jangan ngajarin Allah. Diperbaikilah adabmu ketika memohon kepada Allah. Kalau doamu belum dikabulkan itu bukan karena Allah lalai, bukan karena Allah lemah, tapi karena ada adab yang belum dipenuhi. Nah, falau ahsantal adaba, jika adab kalian itu baik, fitolabi dalam meminta kepada Allah, lakudiyat hajatuka maknan, maka hajatmu pasti akan dipenuhi secara maknawi, wa ilam tuqdoh hisan, walaupun secara lahiriah tidak dipenuhi. Ya. Misalnya bapak itu mohon kepada Allah agar dikaruniai duit, ya, dikaruniai duit atau harta. Nah, kemudian ternyata Allah tidak memberikan duit atau harta kepada bapak, tapi Allah memberikan dalam bentuk kesehatan. Nah, wong mintanya duit kok dikasih sehat. Nah, ini kan menurut orang awam berarti tidak dikabulkan dong. Wong mintanya duit kok
Kenyataannya tidak dikasih duit tapi malah dikasih sehat. Padahal bisa jadi dalam ilmunya Allah lebih baik si hamba ini dikasih sehat daripada dikasih duit. Kenapa? Kalau dikasih duit terus kemudian dia sakit, nanti duitnya hanya habis untuk berobat. Itu pun juga belum tentu kalau dia sembuh. Maka Allah kasih yang lebih baik, lebih utama daripada duit, diberikan kesehatan. Walaupun dia tidak punya duit. Nah, banyak Pak ya. Jadi secara lahiriah tidak dikabulkan, tetapi sebenarnya secara maknawi sudah dikabulkan. Karena Allah memberikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia minta. Atau paling tidak tadi itu, dengan berdoa itu dia sudah menunjukkan dirinya sebagai hamba Allah, sudah melaksanakan perintahnya Allah, dan sudah memenuhi haknya Allah. Perkara permintaannya itu diberikan atau tidak, yaitu terserah Allah nanti ya. Tapi dengan dia berdoa itu dia sudah berhasil berdoa itu berhasil beribadah. Maka ad-du'a mukhul ibadah, doa itu inti ibadah. Nah, wa husnul adabi huna huwa iktifa'uka bi ilmihi. Nah, salah satu contoh adab yang baik itu adalah kalian merasa cukup dengan ilmunya Allah ya. Jadi ketika kalian memohon sesuatu kepada Allah, kalian harus punya keyakinan bahwa Allah tahu akan kebutuhanmu, Allah tahu apa yang terbaik bagimu. Waridoka, dan kamu ridho bihikamihi dengan bihukmihi, dengan hukum-hukumnya Allah. Harus ridho dengan keputusan Allah ya. Jadi adabnya orang berdoa itu harus merasa cukup dengan bahwa dia itu ya, dilihat, diketahui oleh Allah, dan dia harus ridho dengan apa yang Allah tetapkan. Wa'timaduka ala ma ikhtarahu laka, dan engkau bersandar pada sesuatu yang Allah pilihkan untukmu. Dunama ikhtartahu linafsika, tidak bersandar pada sesuatu yang kalian pilih sendiri untuk diri kalian sendiri. Artinya begini Pak ya, kalau kita minta pada Allah itu ya, hendaknya kita bersandar kepada Allah bahwa Allah akan memberikan sesuatu yang Allah pilihkan. Yang milih apa yang akan diberikan itu Allah, bukan kita. Jadi kalau misalkan di situ ada 5 macam ya, merah, kuning, hijau apa gitu, terus kita mintanya merah. Kita mintanya merah, tapi ternyata oleh Allah dikasih yang hijau. Jadi harus yakin bahwa yang Allah pilihkan kepada kita itulah yang terbaik pada kita. Apa yang kita pilih sendiri untuk diri kita sendiri belum tentu baik buat kita. Kenapa? Likillati ilmika, karena sedikitnya pengetahuanmu. Ya nurut perasaanmu yang terbaik itu yang merah itu. Tapi sebenarnya kata Allah, ini yang baik, yang paling cocok buat kamu bukan yang merah ini, tapi yang hijau atau yang kuning, kan begitu loh. Ya kayak gini lah, orang tua sama anaknya. Ya, kita bawa anak kecil kita untuk kita ajak beli mainan. Di situ aneka macam mainan. Ya, ada yang murah, ada yang sedang, ada yang mahal. Dan nanti namanya anak itu paling kadang-kadang yang diinginkan itu justru yang paling murah. Yang paling murah, yang paling rendah, gampang rusak gitu. Tapi dia tertaknya sama itu, padahal kita maunya beliin yang paling bagus. Maka ya jangan hanya nuruti kemauannya anak ya. Orang tuanya harus milihkan, memberikan pilihan yang terbaik. Nah, itu antara anak dan orang tua. Nah, Allah itu lebih sayang kepada kita daripada orang tua kepada anaknya. Maka apa yang Allah pilihkan buat kita itu yang terbaik buat kita ya. Jangan ngeyel tetap minta yang ini, padahal yang ini itu menurut Allah tidak baik, Allah ngasihnya yang itu, misalkan begitu. Nah, kemudian faqad domina lakal ijabata fima yuridu, Allah telah menjamin akan mengijabah doamu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. La fima turidu, bukan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Jadi yang menentukan untuk mengijabah itu adalah Allah. Allah mau ngasih apa itu Allah yang nentuin, bukan kita. Wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqti alladzi turidu, pada waktu yang Allah inginkan
bukan pada waktu yang kita inginkan. Jadi apa yang akan diberikan ya terserah Allah, dan kita harus yakin bahwa yang diberikan Allah itu yang terbaik. Kemudian kapan memberikannya itu juga terserah Allah. Ya. Tapi yang jelas sering kami sampaikan pada pengajian yang lalu bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Ingat gitu ya, tidak ada doa yang sia-sia. Kita berdoa itu dalam rangka melaksanakan perintahnya Allah. Dengan berdoa itu sudah beribadah. Kemudian soal pengabulannya, kalau toh tidak diberikan kepada kita, bisa jadi apa yang kita minta itu oleh Allah diberikan kepada anak kita. Kalau enggak pada anak kita, bisa jadi sama cucu kita, begitu seterusnya Pak. Tapi yang jelas tidak ada yang sia-sia. Dan banyak itu para nabi, para rasul itu ya, kayak Nabi Ibrahim itu berdoa, tapi apa yang dimohonkan oleh Nabi Ibrahim itu baru diterima oleh Nabi Muhammad. Padahal jaraknya berapa ribu tahun. Ya. Nabi Musa, Nabi Harun itu juga nabi-nabi papan atas. Tapi ketika mohon kepada Allah, belum tentu oleh Allah langsung diberikan sekaligus. Kadang harus nunggu sekian puluh tahun. Gitu. Itu kan ada juga yang diberikan kepada keturunannya. Nah, sehingga bisa jadi apa yang kita dapatkan sekarang ini itu bukan usaha kita, tapi ini merupakan barokah dari doa orang tua kita. Mungkin kita dulu punya orang tua, punya kakek, punya nenek pernah memohon apa, terus sampai beliau wafat belum dikabulkan oleh Allah, ternyata kita sebagai cucunya yang kemudian mendapat anugerah tersebut. Itu bisa terjadi. Terus nanti permintaan kita belum tentu kita yang mendapatkannya, bisa jadi anak kita atau cucu kita. Kalau contoh gampangnya ini gini, ya. Dulu di kampung itu ada kearifan lokal, karena dulu itu masih banyak kebun ya. Itu orang-orang tua itu yang usianya sudah di atas 70 tahun itu, dia suka nanam kelapa Pak. Itu aneh kan, usianya sudah 70 tahun dia baru nanam kelapa. Kan nggak mungkin nih nanti kelapa ini buah dia masih hidup, itu kemungkinannya sangat kecil. Ketika ditanya untuk apa Mbah, sudah usia 70 kok baru nanam kelapa, padahal kelapa kan belum tentu 10 tahun yang akan datang dia berbuah. Katanya untuk apa? Untuk anak cucu. Nah gitu. Jadi urusan dunia aja seperti itu ya, mereka nanam kelapa bukan untuk dinikmati sendiri, tapi untuk diberikan kepada anaknya atau cucunya. Nah, tanaman doa, tanaman amal soleh barangkali jauh lebih banyak daripada sekedar menanam kelapa. Nah, jadi Allah akan mengijabah sesuai dengan yang Allah kehendaki, bukan sesuai dengan yang kita hendaki. Pada waktu yang Allah tentukan, bukan pada waktu yang kita tentukan. Kemudian waqala Wahab bin Munabbih, dan telah berkata seseorang namanya Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Qara'tu fi ba'dil kutubi, aku telah membaca sebagian beberapa kitab agama. Ini Wahab bin Munabbih ini seorang ahli kitab ya, membaca kitab-kitab terdahulu dan juga kitab-kitab yang belakangan. Dia mendapati ada firman Allah yang bunyinya demikian, ya bena Adam, wahai anak Adam, ati'ni fima amartuka, taatlah kalian kepadaku terhadap apa yang aku perintahkan kepadamu, wala tu'allimuni bima yaslahuka, dan jangan kau mengajari aku tentang apa yang terbaik padamu. Nah ini ya, jadi taatlah kepadaku terhadap apa yang aku perintahkan kepadamu, dan jangan kalian mengajari aku tentang apa yang terbaik padamu atau bagimu. Nah, ini alimun bi khalqi, aku itu maha mengetahui terhadap apa ciptaanku. Nah, terhadap ciptaanku. Jadi kita ini kan semuanya produknya Allah. Ya, kita manusia ini adalah semuanya ini produknya Allah. Allah itu khalik. Allah lebih tahu apa yang terbaik pada diri kita daripada kita sendiri. Maka kita jangan mengajarin Allah, gitu ya. Minta ya minta saja, tapi jangan kemudian ngajarin Allah. Sampai waktunya ditentukan tadi itu. Inna ma'akramuman akramani, sungguhnya aku akan memuliakan orang-orang yang memuliakan aku. Wahainu manhana alaihi amri, dan aku akan menghina orang-orang yang menghina perintahku. Ya. Walastu binadhiri fi haqqi abdi hatta yang duru abdi fi haqqi, dan aku tidak akan memperhatikan hak-hak hambaku sebelum si hambaku itu memperhatikan hak-hakku. Nah, jadi sekali lagi,
ketika kita memohon kepada Allah, maka jangan buru-buru minta untuk segera dikabulkan. Terserahlah kapan Allah mengabulkan, itu Allah yang menentukan. Kemudian apa yang Allah berikan, itu yang menentukan juga Allah. Ya. Jadi terserah kita minta apa saja, tapi kemudian kita berserah kepada Allah. Terserah Engkau ya Allah, apa yang terbaik menurutmu, aku siap untuk menerimanya. Jangan memaksakan kehendaknya kepada Allah. Jadi status kita di hadapan Allah itu seperti status seorang pengemis. Ya. Jadi nanti akan dikasih berapa, dikasih apa, terus memberinya kapan, itu ya terserah tuan rumah.